Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, kembali dengan saya Mukhlis Dendros dengan Kultum kuliah 7 menit lebih kurang. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga keluarga saudara Anda yang mendengarkan Kultum ini, mudah-mudahan diberikan oleh Allah SWT ya keberkahan dalam mendengarkan ilmu agar bermanfaat hendaknya. Kewajiban kita sebagai manusia beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada aku. Ibadah itu bukan sebatas amanat, bukan sebatas kebutuhan, bukan sebatas beban yang diberikan Allah kepada kita. Tapi ibadah itu juga merupakan untuk memberikan penjagaan kepada rohani kita. Karena di dalam tubuh manusia itu ada 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama jasmani. Yang kita pakai ini, yang jas melekat pada fisik kita ini disebut dengan jasmani. Jasmani perlu diberi makan, diberi penghidupan, dijaga dengan baik, dengan makan-makan yang bergizi, dengan olahraga yang teratur. Nah, ini dalam rangka untuk penjagaan jasmani. Kalau sampai jasmani kita tidak kita jaga, maka akibat terakhir lemas, sakit, akhirnya meninggal. Ini jasmani saja. Dan yang kedua, pada diri kita itu ada namanya akal. Akal itu merupakan jalinan antara rasio dan rasa, pikiran dan perasaan. Perlu dijaga, dipelihara akal ini dengan baik juga. Bagaimana cara memelihara akal? Yaitu dengan memberikan makanan. Makanan akal itu ialah ilmu pengetahuan. Itu makanya salah satu hikmah kenapa Al-Quran itu turun pertama kali bukan perintah sholat, bukan perintah ibadah, tapi perintah untuk membaca. Ini semua untuk menjaga akal. Karena membaca itu kita akan mendapat ilmu, membaca itu kita akan mendapat pengetahuan, sehingga apa yang kita lakukan itu dengan ilmu dan akan sempurna. Kalau sampai akal kita tidak diberi makan, tidak dipelihara, akibat terakhir adalah bodoh. Yang ketiga, pada diri kita tuh ada namanya rohani. Rohani ini juga perlu makan, dipelihara dengan baik. Rohani makanannya bukan berupa materi, tapi makan rohani ialah ibadah. Ibadah yang kita lakukan tuh untuk mensupport, memelihara, memberikan pada diri kita kehidupan. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Buya Muhammad Natsir. Siapakah Buya Muhammad Natsir? Perdana Menteri pertama Indonesia, seorang ulama. Dia menulis dalam bukunya Kapita Selecta dan mengatakan bahwasanya di Amsterdam, yaitu di Belanda, ada seorang tokoh bernama Fahren Vest. Dia tokoh terkenal, guru besar. Banyak orang yang kenal dengan dia, punya fasilitas hidup. Nampaknya tidak kurang daripada profesor ini. Tak ada yang kurang bagi dia. Kehidupannya biasa-biasa saja. Ya, bahkan dia orang terpandang. Tapi di akhir kehidupannya dikabarkan dia meninggal, bunuh diri setelah membunuh anak kandungnya sendiri. Tentu orang heboh. Ada apa dengan profesor ini?
Apa yang kurang baginya? Dari segi ekonomi bagus dia berada, fasilitas hidupnya luar biasa, rumah tangganya biasa-biasa aja, tak ada masalah. Dia orang terkenal, tapi kenapa diketahui bunuh diri? Rupanya ada seorang tokoh yang bernama Konstan. Yang Konstan ini menerima cari surat dari Fahrenfest sebelum meninggal, yang isinya menyatakan agama itu penting, ibadah itu perlu, tapi sayang sekali jiwa saya, rohani saya tidak mau untuk menerima agama, tidak mau untuk beribadah. Nah, jadi orang yang hidupnya mewah sekalipun, hidupnya terkenal sekalipun, kalau rohani tidak diberi makan, tidak dipelihara, gersang. Jadi orang yang hidupnya galau, resah, gelisah, itu karena apa? Kurang ibadah. Bukan karena kurang piknik, bukan karena kurang makanan, bukan kurang fasilitas hidup, tapi kurang ibadah. Dan banyak kita mendengar berita dan juga menyaksikan, ya, orang-orang hidupnya glamor, akhirnya diketahui bunuh diri, akhirnya diketahui dia itu minum obat, minum racun, dan akhirnya tragis, menyedihkan. Padahal masih muda, masih potensi untuk hidup. Tapi ketika rohani tidak dijaga dengan baik, ya, dengan beribadah, maka rohani ini gersang, ya. Nah, kalau sudah gersang, sudah hancur. Nah, galau, resah, gelisah, akhirnya bunuh diri. Itu makanya, saudara pemirsa di mana saja Anda berada, rajin-rajinlah beribadah untuk memberikan nutrisi kepada rohani kita, untuk memberikan makanan kepada rohani kita, agar rohani kita ini tenang, rohani kita ini baik. Karena memang fungsi ibadah di antaranya ialah membuat kita tenang, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan ibadah, yang ibadah ini memberikan keuntungan kepada diri kita. Samping keuntungan jasmani, juga keuntungan rohani, agar seimbang kehidupan kita. Demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.